Pasti kalian semua pada tahu kalau Honda NSR 250 MC28 menjadi motor yang terbilang cukup mahal pada saat ini. Pada zamannya, motor ini bisa kalian lihat di layar kaca dipakai oleh Andy Lau di film Full Throttle. Tapi yang membedakan adalah NSR 250 MC28 ini sudah dimodifikasi menjadi tampilan Honda NSR 500V di Indonesia. NSR 250 ini tidak menggunakan livery pada umumnya. Inspirasinya didapetin dari Honda NSR 500V. Bayangin dulu deh, ada NSR 250 yang modifikasinya pakai bodi NSR 500V. Kayak gimana tuh? Ya kayak gini nih. Oke Black Pals, kembali lagi di Two Wheelers. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bro Su. Apa kabar Bro Su? Baik, Mas. Baik ya? Halo Black Pals, gue Suhandi, biasa dipanggil Su, dari Retan Auto Shop. Gue yang modifikasi NSR 500V. Ini motor yang tidak seperti apa yang dilihat. Mesin dan bodinya tuh berbeda. Boleh diceritain nggak Bro Su? Ini basicnya motor apa dan sekarang konsepnya apa? Jadi ini tuh basicnya NSR 2,5 Oke. MC28. MC28. Diganti bodinya full Tiger Performance NSR 500V. Jadi ini replikanya lah. Replika tapi dengan mesin yang tetap, 250. Betul, tetap standar. Oke. Kenapa dengan yang tetap 250 bukan yang sekalian aja yang 500-nya? Mahal. Ya, jawabannya sangat singkat dan menjelaskan. Jadi awal mulanya owner beli NSR 250 MC28. Livery-nya Lotmans, terus karena dia punya yang 150, livery-nya Repsol, dia mau ganti. Karena kondisi bodinya udah nggak terlalu bagus ya, akhirnya dia putusin mau ganti bodi. Saya saranin pakai bodi dari Taiga ini. Nah, owner setuju, akhirnya dibikinlah replika NSR 500V ini. Gitu. Lagi pula untuk 250 ini udah sangat cukup banget tenaganya. Cukup ya? Sekitar 65 HP. Ini kan udah pakai upgrade HRC card. Ya. Kayaknya udah gede, cukup deh. Nggak usah yang gede-gede banget. Nah, tapi pakai juga nggak enak kalau 500. Ini masih enak. Masih enak. Tapi look-nya juga dapet. Oke. Gitu. Kesan pertama ngelihat NSR 250 MC28 ini yang sudah dimodifikasi menjadi NSR 500V, tampilannya terlihat lebih besar dan lebih kekar. Yang paling mencolok tuh ya body kitnya. Ini kan bisa kita bilang replika ya. Replika itu kalau nggak totalitas banget, hasilnya pasti kelihatan banget. Jadi harus emang plek ketiplek, harus persis dan segitu presisinya supaya bisa dapet vibes motor aslinya. Tadi argumennya adalah mahal, 500. Oke lah, katakanlah mahal. Apakah dengan membuat seperti ini lebih di bawah harga aslinya atau? Jadi yang 500 itu memang dijual, tapi itu kolektor punya. Oke. Nah kita punya itu 1M, 2M, nggak cukup. Jadi 500V itu adalah motor yang dipakai di MotoGP dulu. Iya, GP500 dulu ya. GP500 ada dua tipe. Yang 500 V4 yang dipakai Mick Duhan. Iya. 500 V2. Nah V2 tuh yang kayak gini bodinya. Ya, jadi dia bagian belakangnya udah pakai Pro Arm. Ya. Knalpotnya kiri kanan. Iya, 2. Nah kalau si Mick Duhan knalpotnya 4. Oke. Di kanan 2, di belakang 2. Ya. Nah itu bedanya. Belakang di buntut, di bawah buntut itu kan betul, ya? Betul, di situ 2, di kanannya 2. Nah itu bedanya. Nah si NSR 500V 2 yang kayak gini. Ya. Basicnya adalah MC28 juga. Dibikin sama Honda, jadi 500cc. Bodinya disesuaikan. Nah, jadi kita bangun ini tuh basicnya memang untuk ini gitu. Memang roots-nya sebenarnya ini sama. Sama, cuman bedanya itu kan versi HRC. Iya. Velgnya ringan, mesinnya 500. Kalau ini ya masih bawaannya. Iya, ya karena itu juga untuk kebutuhan sirkuit betul, kan. Betul. Ya, ini hanya untuk dapat vibes GP-nya, tapi secara peruntukan masih dipakai untuk di jalan raya. Iya. Oke. Kalau ngomongin soal 250cc dan 500cc nih, apakah yang unitnya yang 500 itu ada di Indonesia? Atau sangat terbatas? Di Indonesia sih belum pernah dengar ya. Oke. Kalau di luar memang ada beberapa. Karena kan memang dulu dipakai GP, dibeli sama orang. Iya. Di koleksi. Untuk collectible item. Sebetulnya di Indonesia ada beberapa motor seperti ini. Sebelum ini ada satu, itu orang Jakarta yang punya. Jadi ini motor yang kedua nih. Setelah ini ada lagi yang mau bikin 2 motor. Jadi total yang saya tahu di Indonesia ada 4 yang bikin seperti ini. Kelihatan nih di sini nih, semua tekukannya kayak emang ya mungkin karena dibuat oleh Taiga ya, sebuah
perusahaan yang cukup terkenal gitu untuk di bidang aftermarket parts-partsnya. Jadi semua bodinya tuh memang disiapkan untuk motor ini, dan katanya ternyata untuk motor ini pun ada 4 body kit yang berbeda yang bisa dipakai di motor ini. Itu yang menarik tuh. Tapi untuk dapetin livery paling pas, menurut Brosu ini yang paling pas. Dan saya belum pernah lihat yang 3 body lainnya, tapi melihat ini aja udah kayak wow. Motor-motor yang sering saya lihat di era 90-an saat saya masih anak kecil. Si Taiga tuh variasinya banyak banget. Bodinya pun nggak hanya ini doang. Ada macam-macam yang lain. Untuk NSR? Untuk MC28. MC28 ya? Ada sekitar 4 atau 5 model. Bentuknya ada yang model GP 500, ada yang NSR versi GP-nya. Terus ada body standar ya, dia bikin lampu buta. Oke. Menarik, menarik juga ya. Berarti ini sebenarnya satu mesin. Kalau misalkan Brosu mau punya skinnya banyak, betul, bisa ganti-ganti aja. Bisa. Tapi kan balik lagi soal duitnya kan. Tapi yang paling cocok sih memang ini. Paling cocok ya? Kalau untuk GP ya. Untuk GP look-nya ya? Iya, GP look. Nah, untuk knalpotnya sendiri memang sengaja dibikin pengen yang 2 aja? Karena memang referensi dari NSR 500 di spesialisnya 2 dia. Oke. Dia Taiga keluarnya ada 3 model ya. Jadi ada yang kanan keluar dua-duanya, ada yang kiri kanan tapi agak bawah. Itu buat body standar. Oke. Nah, yang ini emang khusus untuk body ini. Berarti memang ya udah disesuaikan banget. Betul. Semua. Dari sektor modifikasi, apalagi yang diubah selain body kit? Jadi bagian depan, ini pengereman udah diganti sama Brembo. Shocknya juga diganti pakai RPF, jadi upside down ya. Upside down. Kalau standarnya masih teleskopik ya? Iya. Terus bagian di knalpotnya juga diganti stainless Taiga. Bagian footstep, bagian gear belakang juga Taiga, tutup tangki Taiga. Ini hampir semua sih Taiga. Full Taiga ya? Full Taiga. Dari segi mesin, apakah ada perombakan? Mesin cuma di refresh bagian bawah, truk A, seal, bearing semua ganti, baru. Dari kondisi dapat memang sudah sehat atau? 80% lah ya. 80%, berarti penyempurnaan ya, penyegaran ya? Iya. Bagian truk A kan kopling udah usia lah ya. Pada ini saat kan dapat tahun 94 berarti 20 tahun. Udah waktunya 94 lah. iya. Ya, kampas kopling pasti udah keras juga. 30 tahun? 30 tahun ya? sudah. 30 tahun. Untuk ukuran motor tua lah 30 tahun. 30 tahun sih. Manusia aja udah capek kan. Manusia aja udah mulai sakit pinggang. Umur 30. Makanya dia refresh, jadi look saya dapet tapi bisa lari juga. Masih oke ya untuk secara tenaga ya. Oh, sama bagian pengapiannya udah ganti HRC. Oke. Jadi MC28 tuh keluaran pabrik standar, dia kartu di limit. Oh iya, namanya pabrikan lah ya. Di limit cuma 40 sampai 45 HP lah ya. Gitu kita ganti kartu HRC, itu naik jadi 60 sampai 65. Cuma ganti kartu doang, tapi kartunya 30 juta. Naiknya berarti sekitar 20 ya. Memang standar, sebenarnya motornya tenaganya segitu. Normalnya, karena di limit karena untuk pabrikan ya. Ya. Biar nggak kebut-kebutan, betul, terlalu liar lah. Betul. Marketing juga sih dari Honda ya. Beli kartu lagi ini 30 juta gitu kan. Seberapa sulit mendapatkan kartnya yang untuk upgrade? Sebetulnya lebih sulit dapetin duitnya. Kalau barang masih bisa dicari. Barang bisa dicari. Harganya itu, berani nggak kita? Iya benar sih, karena yang kayak gini-gini barangnya tuh udah abu-abu aja ya. Orang mau jual berapa ya, kita berani bayarin atau enggak. Betul. Kayak kemarin blok mesin saya lihat udah 70-80 juta. Blok mesin. Blok mesin aja? Iya. Speedometer full set baru 70-an. Oke. Ya memang susah nyari duit ya kan? Betul. Unitnya ada. Unitnya ada. Kalau barang cari ke Redline. Yang menarik nih buat saya melihat, ini dari depan ini terlihat seperti kosong aja. Tapi ternyata di dalamnya ada lampu ya? Ada lampu, betul. Jadi dari Taiganya itu dia memang keluarin 2 tipe. Ada tipe race, jadi dia cuma diganti karbon kosong doang. aja ya? Yang ini tipe street. Jadi ada lampu depan belakang. Memang untuk penggunaan... Betul, cuma nggak ada sen aja. Untuk joknya sendiri ini cukup menarik. Ini hanya busa aja? Busa aja, betul. Tapi coba dudukin empuk. Oh iya? Iya. Dan dia nggak licin. Oh, menarik ini. Nanti kita coba dudukin abis ini ya. Ini kan kalau dilihat kan tipis ya, tapi katanya Brosu empuk. Kita coba dudukin aja, dudukin. Wah, iya nggak keras-keras banget sebenarnya. Tidak terlalu keras dan memang posisinya. Wah, ini mah enak banget ini dipakai ke Cirebon. Joknya walaupun terlihat tipis tapi empuk. Untuk posisi duduknya tuh nggak terlalu kecil juga, lebar. Ya terlepas dari shock breakernya memang empuk juga. Untuk 250 dengan look seperti ini emang
Jadi terlihat mewah dan elegannya. Kalau untuk versi aslinya, yang di GP-nya apakah seperti ini atau enggak? Kalau dilihat di foto sih memang seperti ini ya. Cuman kalau asli saya belum pernah pegang. Oke. Jadi ini memang ya dari si Taiganya juga. Betul. Nah, Bro Su, Ya. tadi sempat ngelihat juga nih di pojokan ada ini dipajang ya. Betul. Ini dipajang dan model kitnya memang sepertinya sudah sangat mereplika ini banget ya. Betul. Versi 90% mirip lah 90 apa yang nggak mirip 10%? mesin. Iya sih bener. Oke. Secara look 100% sudah Ya. sangat Iya. jadi seperti ini ya. Dan Ya. ini katanya yang versi Versi duhannya. Saya pikir ini tadinya jadinya yang belakang, bukan ya? Bukan. ya. Kekecilan dusnya memang. nolnya coret 1 ya. Kalau Ya. di sini kan nomornya 6. Ya. Kenapa di sini ada 9 ya? Oh, itu request dari owner. Memang ownernya ya. Iya, dia demen angka 9. Jadi sebelum ada Bro Yadi ini saya nggak pernah kebayang nih mau bikin motor seperti ini. Setelah Bro Yadi kasih ke saya mau bikin motor seperti ini. Baru saya kebayang tuh cari referensi dari mana-mana. Akhirnya ternyata ada motor kayak gini nih. Mau nggak dibikin kayak gini? Owner setuju, langsung kita gas. Body ini tuh ada 2 jenis bahan yang dipakai. Betul, dari Taiga keluarin ini yang tipe fiber, Oke. satu lagi tipe karbon. Nah, harganya Jauh perbedaannya. fiber misalnya 25, karbon dikali 2. Itu kondisi belum dicat ya, Bahan. bahan. Kalau dicat dari Taiganya kurang lebih tambah 20 jutaan. Oke. Jadi udah benar-benar kayak gini dari Taiga full. Tapi secara bobot juga jauh juga. Bobot lebih ringan, Pasti ya. tapi namanya sebenarnya karbon. lebih kuat fiber. Oh, kalau Kalau karbon tuh lebih rentan ya, kayak kita jatuhnya bisa pecah karbonnya. iya. Kalau fiber ini ya jatuh-jatuh dikit nggak apa-apa lah. Iya. Masih Dan bisa ya di-repair. kayaknya lebih enak fiber lah ya untuk Betul. dimainin catnya. Ya, betul. Kalau karbon kan biasanya kita pengen kasih lihat karbonnya. Ya, tapi memang ada yang pernah pakai kalau karbon pas di kokpit ini kan kayak expose nih. Ya. Expose-nya karbon. Oke, jadi ada aksennya juga. Ya, kalau ini kan expose-nya kayak apa? Garis-garis fiber. Iya, fiber. Kalau itu aksennya aksen karbon. Ya. Memang lebih mewah sih. Lebih mewah. Lebih mewah. Untuk lama pengerjaannya sendiri sebetulnya nggak terlalu lama ya. Jadi untuk body memang masih tersedia sampai saat ini. Untuk bagian mesin karena waktu itu pas dibuka baru ketahuan nih masalahnya apa. Paling di situ lamanya sekitar 5 sampai 6 bulan untuk sampai beres seperti ini. Jadi kalau yang dari Honda itu memang barangnya udah terbatas. Oke. Dibandingkan kalau Taiga. Kalau Taiga kan aftermarket. Aftermarket. Nah, dia masih bikin- produksi Masih ya. produksi. Kalau Honda kan produksi lama, Iya. kita harus cari dia tangan kedua. Betul, yang mana udah entah copotan lah, Betul. entah barang stok Nah, lama. kalau dia pengennya baru. Wah, Owner pengennya baru. owner pengennya biar grass ya, Iya, biar seger banget. Ori dan baru. Dia Nah, pengennya. makanya Nah, itu yang lama. Lama. Berarti Betul. sebenarnya proses pengerjaannya emang nggak selama itu, tapi pengumpulan parts-nya. Betul. Dan Jadi mesin. ketika dibongkar kan kita baru tahu nih, oh ternyata ini rusak. Ininya mesti diganti, Iya. ini mesti dicari. Baru kita mulai cari. Iya. Nggak bisa lagi pas kondisi gini, apa yang rusak kan Iya. nggak bisa. Kan matanya bukan X-ray, Iya. bisa ngelihat set, ini nggak noken bisa. as. Pas dibongkar baru ketahuan, baru Iya. mulai cari. Iya. Itu yang lama. Iya, iya. Nih mungkin pertanyaannya kadang-kadang agak-agak bingung nih kalau ditanya orang ngejawabnya. Tapi mungkin kalau nggak bisa spesifik dikasih perkiraan aja. Kalau untuk membangun motor ini pada saat itu kira-kira habis berapa sih biayanya Bro Su? Ini di luar harga motor ya. Modifnya aja. Modifnya aja. Hampir 300. Hampir 300. Ya itu karena kan mesin pengennya Iya. ori ya. Kan yang di refresh bawah aja ya. Iya, iya. Itu sekitar 30-an. Oke. Cuman yang berat di fairing, di kaki-kaki juga lumayan. Knalpotnya pun ini dapat PCX ya satu nih. Knalpotnya aja. Knalpotnya. Wah, lumayan ya. Itu untuk modifikasinya aja. Modifikasinya. Kalau ditambah harga motor. Owner sih minta kalau dilepas, Kalau ada yang mau kalau nawar, ada yang mau nawar, buka 700 deh. buka 700 ya. Siapa tahu Blackmores ada yang punya, aduh punya 700 juta nggak kepake buat apa ya? Ini solusinya. Iya. Sebetulnya nggak mahal sih, karena unit bahannya aja Iya. udah sekitar 3,5 sekarang. Daripada ngebangun sendiri Iya. dari awal, waktu, tenaga. Betul, trial errornya Bener. Ini udah terima beres. 5 beres. Arti modifikasi buat saya mempercantik tapi harus proper. Untuk modifikasi partnya sebenarnya nggak bisa dibilang begitu banyak ya. Maksudnya memang dipertahankan roots bentuknya aja, tapi memang di modifikasinya itu yang diubah hanya untuk menyesuaikan apa yang menjadi referensi di model kit
dan majalah yang si Brosu punya. Kayak dari pengeremannya ya di-upgrade lah supaya lebih proper. Velgnya juga disamain. Tapi yang paling menarik kalau buat saya dari modifikasinya adalah penggunaan knalpotnya yang dinaikin supaya bisa sama persis dengan versi NSR 500V-nya. Sama yang paling menarik yang tadi pembahasannya adalah pengupgradean kart yang bisa naikin horsepower sampai 20-25 horsepower. Barang sekecil itu bisa mengubah tenaga menjadi lebih besar. Itu yang paling menarik. Oke Brosu, terima kasih udah boleh ngobrol-ngobrol, udah boleh ceritain juga soal NSR 250 MC 28 bergaya NSR 500V. Nah itu banyakan angka dan huruf tuh. Motor banyakan kodenya bikinnya. Oke. Terima kasih ya Brosu sudah boleh ngobrol. Oke, jadi kalau yang mau bikin seperti ini bisa langsung hubungi Red Auto Shop. Untuk part-partnya semua bisa kita sediain, asal duit ya. Nah untuk bagian mesin bisa ke Biker Spot. Untuk bagian kaki-kaki pakai les motor kemarin kalau untuk Koyadi ini. Terima kasih Blackpool sudah menyaksikan Two Wheelers episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Black Experience.